Anda masih bersama kami di iNews Jabar, Pak Yogi. Sekarang kita akan bahas terkait dengan langkah-langkah. Ini langkah-langkah apa sih yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah sebelum wacana ini benar-benar terrealisasi, Pak Yogi? Iya, jadi selama sekarang itu masih dalam status quo kan. Prinsip itu status quo itu sekarang tidak ada yang mengatur itu. Ya. Karena produk Orde Baru itu tidak bisa digunakan. Nah, menurut saya daerah-daerah itu bisa melakukan improvisasi. Improvisasi dalam artian semangat-semangat tadi mungkin bisa digunakan. Ada yang mungkin melarang, ada yang mungkin menggunakan misalnya. Nah, itu nanti didetailkan dalam peraturan Pak Bupati atau Pak Wali Kota atau Betul. Pak Gubernur gitu atau pemerintahan sendiri. Nah, selama status quo ini. Karena saya yakin pemerintah pun tidak akan gegabah. Karena kan baru wacana kan. Ini nggak akan gegabah membuat seperti ini. Pasti mereka juga akan membuat uji-uji dulu di daerah-daerah, di kementerian seperti apa. Karena kan Pak Menteri itu melontarkan itu mungkin bukan provokatif maksudnya. Dalam artian ini disebut uji publik ya. Ini menguji publik itu. Ingin tahu tanggapan Ya, publik. nerima nggak sih? Reaksinya kayak gimana sih? Dan itu harus dilakukan. Daripada mohon maaf tiba-tiba langsung kebijakannya keluar dan tidak pernah ada pengumuman sebelumnya, itu kan lebih serius lagi sebetulnya pelanggaran kebijakannya. Tapi kalau sekarang kebijakannya ada uji publik dulu, ini kan sebetulnya kan Pak Menteri itu kan mewacanakan kan? Ya. Mewacanakan itu salah satu bagian dari uji publik. Nah, uji publik ini kemudian harus nanti disusun oleh para pakar. Nah, para pakar membuat naskah akademiknya seperti apa yang kira-kira nanti tentang kode etik dan perilaku, mengatur tentang kode etik dan perilaku. Dan sekali lagi, jangan parsial. Parsial itu dalam artian karena simbol agama saja. Ya. Tadi saya seperti contohkan, masyarakat Sikh itu di Malaysia atau di India sekalipun di tempatnya, dia itu menggunakan turban itu naik motor, nggak ditangkap polisi. Malah dibebasin aja. Nah, masa sekarang di Indonesia yang mereka tidak, ya kan mereka tetap pakai helm gitu kan, kalau yang pakai cadar itu juga seharusnya diberikan kebebasan ekspresi seperti itu. Oke, artinya ini masih panjang sekali. Sangat panjang. Perjalanannya. Ya, betul sangat panjang karena pembahasan ini pertama melakukan uji publik dulu, kemudian nanti divalidasi oleh teman-teman akademisi, ya yang teman-teman yang berkaitan dengan keagamaan mungkin ya. Tokoh-tokoh Tokoh-tokoh masyarakat ya? gitu, ahli-ahli aparatur sipil negara dan sebagainya. Dan setelah itu baru masuk kepada peraturan, menurut saya cukup dengan peraturan menteri yang mengatur itu nanti tentang ASN. Oke, Peraturan cukup di peraturan ya, atau peraturan pemerintah lah, gitu yang mengatur tentang kode etik dan perilaku seorang ASN itu seperti apa. Dan misalnya berpakaian nanti seperti apa, gitu. Itu semuanya berarti diatur lagi ya? Diatur lagi. Nah, nanti ada turunan-turunannya. Misalnya di Kementerian Dalam Negeri nanti bajunya harus warna coklat hari apa, terus dia pakai apa dan sebagainya. Dan itu memang teknis. Tapi ketika teknis ini harus ada aturan umumnya. Aturan umum misalnya wajah harus terlihat semuanya, misalnya. Itu kan diatur secara umum. Tapi kalau misalnya warna baju dan sebagainya biasanya teknis. Misalnya tiap hari Senin dia baju batik, misalnya hari keduanya putih gitu kan, hari berikutnya warna apa dan sebagainya. Seperti itu. Tapi kalau dari perspektif Anda, Pak Yogi, Anda pribadi, opini pribadi, dengan hal ini, setuju nggak sih Pak? Saya nggak setuju kalau misalnya kita harus move on lah. Kalau menurut saya bahasa anak sekarang kita harus move on. Yang dulu zaman Orde Baru itu, kita bergeser sekarang ke anak-anak milenial yang dia lebih responsif terhadap hal-hal seperti itu. Dan saya bukan dalam artian mengesampingkan yang teman-teman yang bercadar dan cingkrang ini. Sekarang ekspresi anak-anak milenial yang sekarang itu di ASN itu berbeda mereka. Mereka kalau rapat itu dia pasti bekal laptop dan dia seperti tidak mendengarkan pimpinannya. Tapi kan kalau generasi itu kan rapat itu harus dia fokus ngelihat pimpinannya dan sebagainya. Nggak ngapa-ngapain gitu ya Pak ya? Padahal mereka itu mengerjakan itu. Jadi pikirannya mendengarkan itu, tapi dia fokus itu. Dah, ini juga bagian dari bagaimana kalau kata Pak Jokowi itu kita beralih budaya organisasi kita itu menjadi yang digital tadi. Jadi digital itu dalam artian bukan hanya masalah komputer, laptop, programmer dan sebagainya, tetapi cara berpikir kita. Cara berpikir kita bukan artian dalam orang bercadar cingkrang itu juga dia pasti tradisional, enggak juga. Banyak orang-orang yang canggih, saya kenal banyak orang-orang yang bercadar itu dia canggih-canggih gitu. Dokter spesialis banyak. Artinya wacana ini jika terrealisasikan memang tidak relevan dengan zaman sekarang, Pak Yogi? Kalau menurut saya tidak relevan zaman sekarang. Tetapi sekali lagi, jika peraturan sudah diketok, harus diikuti. Itu prinsip dalam kebijakan. Itu adalah karena disebutnya dengan compliance, kepatuhan. Kalau Anda tidak patuh, Anda keluar.
Itu saja pada prinsipnya. Jika sudah kesepakati bersama, seorang ASN itu harus patuh. Contoh sederhana menurut saya yang sekarang harus menjadi wacana juga, banyak ASN yang misalnya terpapar katanya radikalisme dan sebagainya. Itu dibuktikan oleh pemerintah survei-survei tersebut. Sumpah ulang lagi aja ASN-nya. Dan saya yakin dengan sumpah ulang lagi seperti itu, mereka pasti akan berpikir 2 kali. Kalau memang dia tidak taat kepada Pancasila dan NKRI, ya silakan dia mundur dari ASN-nya. Karena itu hal esensial dan patuh itu. Ini berarti juga harus masih dilakukan riset-riset tentang hal tersebut. Betul. Disesuaikan dengan era saat ini. Jadi jangan kita kembali lagi bahwa memang betul di zaman Orde Baru itu dulu jilbab itu juga dilarang. Di sekolah malah dilarangnya, bukan ASN saja. Gitu. Menarik sekali perbincangan kita hari ini, Pak Yogi. Jadi pada intinya mungkin akan ada yang akan disampaikan oleh Anda, Pak Yogi, terkait dengan wacana ini. Ya, jadi menurut saya ASN tetap bekerja dengan seperti biasa, tidak perlu panik dengan etika dan perilaku peraturan nanti mungkin wacana peraturan yang akan dibuat oleh pemerintah, dan saya pikir ini hanya wacana yang sebetulnya dilakukan uji publik saja untuk pada masyarakat. Ini hanya uji publik? Uji publik saja. Tapi gimana kalau ternyata besok-besok nih Pak, udah langsung terrealisasi? Ya kita harus patuh. Mau nggak mau ya? Harus patuh, betul. Harus patuh. Dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Dan kita harus compliant, harus patuh. Gitu. Meskipun nanti akhirnya didukung oleh riset-riset yang sebenarnya ini nggak mungkin bisa direalisasi misalnya. Kalau gitu gimana Pak? Itulah kenapa sekarang itu sedang ada yang musim disebut dengan evidence based policy, kebijakan yang berbasis bukti. Apa itu Pak? Nah, buktinya itu adalah dari tadi riset-riset itu. Dan riset-riset inilah yang sebetulnya membuktikan bahwa peraturan mungkin perkataan saya salah tadi. Celana cingkrang dan cadar itu mungkin tidak memang masyarakat konotasinya negatif misalnya. Dan peraturan itu harus dilakukan. Mungkin bisa seperti itu. Jadi untuk Anda nih ASN jangan khawatir karena ini masih wacana, masih panjang, sangat panjang prosesnya, perlu ada riset-riset yang juga membuktikan bahwa memang benar wacana ini harus direalisasikan. Terima kasih Pak Yogi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di studio iNews Jabar. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perbincangan kita pagi ini. Saya Desi Juliani beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.